Kelompok kriminal bersenjata atau disingkat KKB merupakan kelompok separatis di Papua yang berjuang dengan aksi kekerasan. Masifnya pembunuhan dan kekerasan menjadi alasan pemerintah menetapkan KKB sebagai organisasi teroris. Menurut Tito Karnavian, tindakan KKB Papua tidak merepresentasikan keinginan masyarakat Papua, tetapi untuk mencari perhatian dunia internasional dengan cara menyerang anggota TNI Polri. TNI Polri berjuang dengan penuh jiwa raga demi mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI. Hingga saat ini, sudah banyak korban berjatuhan baik dari pihak TNI Polri maupun KKB selama adanya kontak senjata. Namun di sisi lain, terdapat aksi pengkhianatan yang dilakukan oleh oknum TNI Polri kepada NKRI, yaitu menjual senjata rakitan milik NKRI kepada pihak KKB. Terbongkarnya pengkhianatan itu bermula dari penangkapan seorang warga Bintuni dengan barang bukti senjata pada Februari 2021 silam yang didapatkan dari Ambon, Maluku. Penyelidikan dilakukan hingga mendapatkan 6 orang yang 2 diantaranya diketahui merupakan anggota Polri. 2 anggota Polri melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, yaitu melakukan jual beli senjata maupun amunisi kepada KKB Papua. Analisis isu dengan teknik fishbone. Dengan penjabaran dan pendalaman isu yang telah terpilih, dapat dianalisis penyebabnya ke dalam kategori 5S, yaitu surrounding atau lingkungan, suppliers atau pemasok, sistem atau sistem, skill atau keterampilan, dan safety atau keselamatan. Hasil analisis menggunakan diagram fishbone adalah sebagai berikut. Penyebab dari pelanggaran nilai aneka oknum polisi yang menjual senjata dapat diuraikan menggunakan diagram fishbone sebagai berikut. Pada faktor surrounding, adanya wilayah konflik, faktor ekonomi, dan terbatasnya akses komunikasi. Pada faktor suppliers, adanya persenjataan TNI Polri dan adanya anggota KKB. Pada faktor sistem, terjadi pergolakan KKB dengan TNI Polri serta pertahanan terhadap KKB rendah. Pada faktor skill, adanya keuntungan pribadi dan rasa pertemanan. Yang terakhir, faktor safety, yaitu senjata yang menghilang, serta anggota TNI Polri. Dari kelima faktor tersebut, mengakibatkan terjadinya penjualan senjata rakitan ke kelompok kriminal bersenjata di Papua oleh oknum TNI Polri. Ada 2 alasan yang melatar belakangi jual beli senjata rakitan. Yang pertama adalah alasan pertemanan. Oknum awalnya berteman dengan salah satu pihak yang kerap memasok senjata untuk kelompok kriminal bersenjata di Papua. Komunikasi dari kedua belah pihak menyebabkan terpengaruhnya kedua oknum, sehingga oknum nekat menjual senjata ke KKB Papua. Yang kedua yaitu mencari keuntungan pribadi bermotif ekonomi. Oknum menjual senjata rakitan kepada kelompok kriminal bersenjata alias KKB di Papua Barat dengan alasan perekonomian. Hasil dari penjualan senjata itu cukup menguntungkan dan memiliki nilai ekonomis. Terdapat 6 orang yang telah ditangkap, di mana 2 diantaranya merupakan anggota Polri dan sisanya adalah warga sipil. Sementara 1 oknum anggota TNI AD sudah diamankan Pomdam 16 Patimura. Para pelaku dijerat dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Kedua oknum anggota Polri yang diduga terlibat dalam perkara ini terancam dipecat karena telah melanggar kode etik dan ancaman hukumannya lebih dari 4 tahun. Perkara ini akan diteruskan sampai ke JPU dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Ambon, dan untuk 2 oknum anggota Polri terancam dipecat dari kedinasannya. Pelanggaran nilai aneka yang dilakukan oleh ASN Polri tersebut adalah sebagai berikut. 1. Akuntabilitas. Kepemimpinan. Sebagai ASN tidak memberi contoh teladan kepada masyarakat. Integritas. Menjual senjata kepada kelompok kriminal berarti telah mengkhianati bangsa sendiri. Transparansi. Terdapat senjata yang hilang namun tidak melaporkan ke atasan. 2. Nasionalisme. Cinta tanah air. Tidak mencintai bangsa sendiri dengan mendukung kelompok kriminal. Rela berkorban. Tidak mengorbankan jiwa dan raga untuk melindungi bangsa. Gotong royong, tidak membantu rekan kerja dalam melindungi NKRI. 3. Etika publik. Jujur, tidak jujur dalam kepemilikan senjata dengan menjualnya. Tulus, tidak tulus dalam mengabdi sebagai penjaga keamanan. Bertanggung jawab,
tidak melaksanakan kewajibannya sebagai perekat dan pemersatu bangsa. 4. Komitmen mutu, berorientasi pada mutu, tidak menunjukkan hasil kerja yang baik dengan tidak melakukan pekerjaannya sebagaimana mestinya. Adaptif, tidak bisa menyesuaikan diri dengan nilai dasar ASN sehingga masih bisa terpengaruh dengan faktor luar yang negatif. Responsif, tidak merespon dengan keadaan konflik yang terjadi sehingga malah mendukung kelompok kriminal. 5. Anti korupsi, peduli, tidak peduli dengan ancaman perpecahan NKRI jika menjual senjata. Kerja keras, tidak bersungguh-sungguh dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Sederhana, tidak mencerminkan kesederhanaan dengan menggunakan uang penjualan senjata untuk berfoya-foya. Solusi dengan penerapan aneka pada diri ASN. Akuntabilitas. Pertama yaitu kepemimpinan. Diperlukan tindakan tegas untuk menyelesaikan permasalahan dari pimpinan. Selain itu, diperlukan kerjasama dan komunikasi yang baik antara ASN dengan tokoh masyarakat yang disegani untuk berdialog dengan KKB. Adil. Adil dilakukan dengan menerapkan sanksi-sanksi atau hukuman secara adil agar menimbulkan efek jera kepada oknum ASN yang telah memfasilitasi jual beli senjata kepada KKB. Solusi lain yaitu melakukan pelatihan dasar kepemimpinan untuk melatih ASN sebagai pemimpin dan teladan bagi masyarakat, memperkuat integritas dengan internalisasi nilai dan tanggung jawab atas pekerjaannya, membuat sistem pelaporan terpadu untuk memonitor kegiatan sehingga menghindari kurangnya pengawasan. 2. Nasionalisme dengan indikator cinta tanah air. Melakukan apel atau upacara rutin di setiap minggu, kumandang lagu Indonesia Raya dan pembacaan Pancasila diharapkan dapat menjaga perasaan cinta tanah air dalam diri ASN. Rela berkorban, melakukan pengabdian masyarakat yang dijalankan secara rutin dengan tujuan lebih dekat dengan masyarakat, sehingga hubungan baik dapat terjalin. Gotong royong, perlunya peningkatan rasa gotong royong dengan melakukan kegiatan secara bersama-sama dan saling membantu jika ada rekan kerja atau masyarakat yang menerima kesulitan. 3. Etika publik dengan tidak membocorkan strategi yang akan digunakan untuk melumpuhkan KKB. Karena jika informasi tersebut bocor, tentunya dapat membahayakan anggotanya dan dapat merugikan negara. Bersikap jujur dan bertanggung jawab dengan menjaga senjata yang telah diamanatkan agar tidak berpindah tangan ke KKB. Mengesampingkan perasaan dan kepentingan pribadi untuk kepentingan bersama. Sebagai pelayan masyarakat, tentu saja ASN harus memahami keinginan dan harapan masyarakat yang harus dilayaninya. ASN harus meningkatkan karakter seperti kejujuran, solidaritas, keadilan, dan kesetaraan melalui pelatihan dasar yang dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. 4. Komitmen mutu dengan indikator responsif. ASN di topik ini, dengan keadaan adanya ancaman dari KKB, harus bisa menjaga anggotanya maupun anggota masyarakat dari segala bentuk teror KKB. Responsif dan cepat tanggap dengan keluhan masyarakat demi terciptanya keadaan yang aman dan damai di masyarakat. Adaptif, melakukan rotasi tugas bagi ASN untuk melatih sikap adaptif terhadap lingkungan yang baru sehingga terbiasa dengan perubahan-perubahan yang terjadi. 5. Anti korupsi dengan indikator tanggung jawab. Aparatur menjaga dengan baik senjata yang telah diamanahkan kepadanya, serta tidak melakukan sikap korupsi dengan memperjualbelikan senjata milik negara. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai-nilai aneka sangat penting bagi ASN untuk menjadi ASN yang berkarakter, profesional, serta berintegritas dalam menjalankan kegiatannya baik di dunia perkantoran maupun di masyarakat. Demikian paparan dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.